Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Nah, kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran yang keempat. Nah, di pembelajaran 4 kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, yang pertama adalah pecahan biasa. Kedua adalah pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Yang keempat adalah pecahan persen. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mari kita mulai. Simaklah penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, bentuk-bentuk pecahan itu adalah yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Yang keempat, pecahan persen atau 1/100. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu yang pertama pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. A per B, atau di sini adalah pembilangnya dan di sini penyebut yang terdiri dari pembilang per, di sini ada penyebutnya. Atau misalkan 6/8 misalkan. Nah, pembilangnya yang mana? 6, betul. Penyebutnya yang mana? Nah, ini adalah contoh dari pecahan biasa. Nah, yang kemarin sudah kita pelajari. Asalkan di sini bukan 0. Tidak sama dengan 0. Nah, ya. Sudah bisa dipahami? Nah, sekarang kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran. Pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran. Sekarang perhatikan. Di sini ada pecahan 1/2. Nah, dinamakan pecahan campuran karena di sini ada apa? Bilangan bulat. Terus kemudian di sini ada apa tadi? Ini apa? Pembilang per penyebut. Nah, ini namanya pecahan campuran. Contohnya di situ adalah 1/2.
bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mengubahnya, diubah jadi bentuk pecahan biasa, bagaimana? Nah, siapa yang tahu? Caranya adalah 1 dikalikan dengan 2, kemudian ditambah dengan 1. Atau bisa seperti ini. 1 dikali, kemudian ini ke atas ini adalah ditambah. 1 kali 2 berapa? Berapa? 2 ditambah 1 3. Nah, pernya di sini adalah mengikuti yang penyebutnya. Penyebutnya berapa? 2. Berarti 1/2 sama dengan 3/2. Ada lagi contoh lagi adalah 4/5/6. Yuk, siapa yang bisa? Bagaimana tadi caranya? Caranya adalah 4 kali 6. Berapa 4 kali 6? Ya, 4 kali 6 24 ditambah 5. Berarti bisa ditulis begini, 4 kali 6 ditambah berapa? 5. Nah, per berapa? 6. Kita kerjakan yang 4 kali 6 dulu. 4 kali 6 baru ditambah 5 per 6. 4 kali 6 berapa? 24 ditambah 5 per 6 sama dengan berapa? 24 ditambah 5 berapa? 29 per 6. Jadi bentar, Ustazah tulis ya. Jadi 4 5 per 6 sama dengan berapa ini? 29 per 6. Nah, selesai. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Nah, syaratnya di sini, jika bisa diubah menjadi pecahan biasa, diubah menjadi pecahan campuran, syaratnya adalah pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya. Pembilangnya harus lebih besar dari penyebut. Nah, jadi misalkan A per B, A-nya itu harus lebih besar. Misalkan di sini ada 9 per 6 misalnya. Ya, seperti itu. Ini harus lebih besar daripada di atasnya 6. Nah, harus lebih besar pembilangnya. Nah, contoh. Sekarang perhatikan contoh. Contoh adalah, coba ya, 16 per 5. Coba perhatikan. Di sini adalah yang paling mudah kita menggunakan pembagian dengan cara apa itu namanya? Porogapit. Nah, kalau Ustazah bilang porogapit.
seperti ini. 16. Nah, penyebutnya ditaruh di sini. 16 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 3. Betul. 3 ditaruh di sini. 3 kali 5 berapa? 15. Sekarang kita kurangi. 6 kurangi 5 berapa? 1. 1 kurangi 1 0. Nah, di sini kita peroleh dapat berapa tadi? 16 dibagi 5 dapat 3. Kita tulis di sini sebagai bilangan bulatnya 3. Kemudian sisanya berapa? Nah, masih ada sisa. Sisanya berapa? 1. Kita tulis di sini. Per penyebutnya sama. Ya. Di sini penyebutnya. Ini penyebutnya sama. Per 5. Jadi 16/5 jika dijadikan pecahan campuran hasilnya adalah 3/5. Nah, kemudian contoh berikutnya. Contoh berikutnya di sini ya. Sebentar. Contoh berikutnya adalah misalkan 32/7. Atau enggak? Kita ambil satu contoh soal di situ. 11/3. Bagaimana cara menjadikan pecahan campurannya? Contoh, kita menggunakan yang paling mudah, menggunakan porogapit tadi. Nah, di sini 11. Kemudian penyebutnya taruh sini 3. 11 dibagi 3 dapat berapa? Iya, dapat 3. 3 kali 3 9 kita tulis di sini. Sret. Kita kurangi. 11 dikurangi 9 sisa berapa? Ya, sisa 2. Nah, di sini bisa kita tulis berapa? Bilangan bulatnya di sini dapat 3. Kemudian sisanya berapa sisanya? Sisanya 2. Per penyebutnya berapa? Nah, 3. Jadi 11/3 sama dengan berapa? 3/2 jika diubah ke dalam pecahan campuran. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Nah, selamat mengerjakan halaman berapa? 22, mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa dan mengubah pecahan campuran atau mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, selamat bekerja anak-anak solih solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penjelasan materi kita hari ini telah selesai. Nah, tugas teman-teman hari ini adalah yaitu mengerjakan latihan yang ada di halaman 22. Ubahlah pecahan-pecahan campuran berikut ke bentuk pecahan biasa dan ubahlah pecahan-pecahan berikut ke bentuk pecahan campuran. Nah, sekian materi hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.